itu hari Minggu masih sehat ya, terus tiba-tiba hari Senin terasa kerasa seperti gampang lupa, terus agak linglung gitu, agak bingung gitu. Terus biasanya naik tangga saja bisa lari, tapi itu lagi agak pelan-pelan, ragu-ragu begitu. Terus setelah itu juga menunjukkan hal-hal yang agak aneh gitu di mata anak-anak. Lalu dianjurkan ya coba periksa ke dokter gitu. Saya bilang saya ini kan nggak terpaksa nggak ke dokter ya. Nggak usah, saya bilang gitu, nggak usah. Hari Selasa juga masih sibuk, hari Rabu juga kok makin lama makin ini kacau begitu. Terus akhirnya waktu hari Kamis rupanya mereka bujuk ibunya untuk bilang ke saudara kembar saya yang dokter supaya dia yang instruksi supaya segera periksa ke dokter begitu. Akhirnya dia mengajak saya ke dokter, hari Jumat baru ke dokter, periksa di ID, diperiksa MRI segala macam. Hari Sabtunya baru di hasil pemeriksaan itu dibaca oleh dokter, akhirnya didiagnosis sebagai stroke ringan. apa? Stroke ringan atau apa? Aritmia. Ya, pokoknya didiagnosis sebagai mild stroke. Ya, mild stroke, Stroke stroke ringan lah begitu. Jadi, wah saya juga kaget juga, terus akhirnya harus dirawat gitu. Tapi akhirnya nunggu, masih ada dua kegiatan ya di Sabtu itu. Ya, boleh saya izin juga ke sekolah untuk seminar dan agak reuni begitu, dan baru malam harinya dirawat gitu. Saya minta istirahat 3 hari, kelihatannya sudah nggak betah ya, jadi minta izin untuk istirahat di rumah saja. Gitu. Artinya dari dokter juga keterangannya kondisinya sebenarnya jantungnya sehat, lalu hanya karena kekentalan darah itu agak sulit masuk ke otak gitu. Jadi akhirnya memang sebetulnya agak terlambat ya. Jadi hari Senin begitu merasakan itu keadaan daruratnya hanya 4,5 jam, harus segera diobati gitu. Tapi ya terlambat sampai 5 hari ya, sampai hari Sabtu baru diperiksa begitu. Jadi ya udah akhirnya dirawat juga, terus setelah itu dilanjutkan rawat di rumah begitu. Yang penting sekarang memang itu juga tergantung dari tambahnya usia ya. Lalu usia lansia harus banyak istirahat, tapi masih banyak kegiatan-kegiatan ke berbagai kota begitu. Ya udah sekarang sarannya diminta istirahat saja. Sebetulnya aktivitas yang menimbulkan stres dari menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum, jadi misalnya harus ditahan atau menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menimbulkan ketegangan, emosi segala macam itu. Jadi kalau bisa ya istirahat saja, yang saya mengajar masih boleh, memberikan seminar secara asal nggak terlalu padat itu masih diizinkan. Lalu sebabnya ya mungkin santai, kegiatan santai, menikmati alam, berada di tempat yang sejuk misalnya begitu. Yang nggak boleh lari ya, sebenarnya itu agak sulit buat saya karena nggak bisa, artinya diminta hanya jalan pagi saja, terus yang mungkin bersepeda begitu, yang kegiatan-kegiatan gerak tapi yang santai begitu. Paling kopi ya, saya penggemar kopi ya 3-4 gelas gitu, tapi kopi pahit begitu, tapi ya dianjurkan hanya pagi, hanya 1 gelas saja. 3-4 gelas sekarang jadi 1 gelas saja, itu hanya pagi hari saja gitu. Ya kondisinya sih perasaan segar saja ya, selama sehat saja begitu.
dan kepinginnya ya sebetulnya tadi sudah lari, kemarin sudah lari, tapi katanya nggak boleh gitu ya, ya coba dikurangi aja saya. Apa ya, nggak ada, relatif nggak ada. Jadi buat saya sibuk, kegiatan yang padat itu mengasihkan gitu ya. Jadi justru kalau enggak rasanya apa ya, terlalu pasif, terlalu aktif, terlalu diam gitu, agak menyiksa sebetulnya ya. Sebentar-bentar begitu ya, lari sebentar, paling kalau biasanya 3 kilo, 4 kilo ya 1 kilo saja lah gitu. Ya juga diperiksa semua kondisi baik ya, jadi sehat semua, pemikiran juga lancar, terus menghitung, kemudian menghafal beberapa kata begitu, semuanya lancar. Jadi relatif nggak ada masalah. Ya itu tadi, sekarang harus mengikuti anjuran dokter aja, harus istirahat ya, mungkin ya sedikit aja, agak dikurangi obat yang sebelumnya. Terus yang terlalu banyak ya, saya juga agak sulit untuk minum obat sebetulnya. Jadi hanya diganti dengan 2 obat aja. Sebetulnya ya memang perasaan saya nggak ada apa-apa ya, perasaan saya. Tapi ya dokter memperingatkan karena dari hasil pemeriksaan tentang kelancaran sarafnya menuju otak dan segala macam, ya saya kira harus diikuti aja gitu. Walaupun mungkin pokoknya dirasa-rasakan kalau kira-kira menimbulkan masalah ya coba ini lagi. Tadi beberapa tes, mata ditutup terus berdiri, berjalan, terus bergerak, dan langkah-langkah yang segala macam semuanya lancar semua. Jadi ya saat ini memang terasa tidak terasa apa-apa, tapi saya harus mengikuti anjuran dokter. Ya, secara fisik lancar, secara pemikiran juga nggak ada masalah ya, perasaan ya. Tadi ya melalui tes, beberapa tes kognitif juga lancar semua gitu. Iya, perasaan nggak ada masalah ya. Jadi memang agak dekumnya beberapa agak nggak teratur ya. Artinya kalau ada grafiknya begini, ini lagi ini misalnya. Jadi itu juga mungkin dalam keadaan tertentu saja begitu. Bukan di bagian darahnya kental, sehingga kekentalan itu agak mengganggu masuk ke saraf-saraf otak ini. Jadi akibatnya mungkin yang agak ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan yang putih begitu, ada sesuatu yang bermasalah begitu. Menurut dokter demikian ya, karena artinya keadaan ini mungkin agak mengalami gangguan ya, tapi karena pola hidupnya yang teratur, yang cukup sehat ya, baik makanan, kemudian istirahatnya juga, tidurnya juga, kemudian juga rajin olahraga gitu, ya itu banyak menolong, banyak membantu. Jadi ya coba dilanjutkan agar pola hidup sehat ini diteruskan begitu. Jadi tidak gampang stres, kemudian banyak ya gembira, senyum, tertawa dan sebagainya. Jadi karena kami juga dikelilingi keluarga, kemudian ada cucu yang lucu-lucu, yang bikin gemes ya segala macam. Terus setiap hari gembira, yang menyanyi segala macam. Jadi ada penyaluran ya, untuk mengatasi segala ketegangan atau stres tadi. Jadi itu yang membantu dalam kondisi begini kok saya tetap sehat dan tambah segar gitu. Kita istirahat ya selama kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi dikurangi dulu semua kegiatan biar betul-betul optimal penyembuhannya gitu. Sebulan lagi juga diminta untuk periksa lagi, ya mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Dokter yang mengatakan cukup positif begitu. Jadi
semua ini didukung oleh pola hidup yang sehat sehingga bisa dilewati dengan lancar dan tidak terlalu mengganggu kegiatan. Tapi walaupun demikian selalu dianjurkan istirahat dulu. Jadi untuk hal yang lebih optimal lagi ya. Jadi supaya kalau misalnya ada yang rusak ya mungkin karena darah yang masuk itu ada kekurangan dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan sangat cepat. Ya kalau selama ini saya merasa nggak gampang stres ya. Jadi walaupun bagaimanapun menghadapi kasus, menghadapi masalah, ya selalu saya hadapi dengan senyum gitu. Jadi salah satu yang mungkin diberi apresiasi oleh dokter itu sikap saya yang penuh rasa syukur, itu aja. Jadi itu positive thinking. Jadi menghadapi apapun juga, mungkin kadang dihujat, kadang dicela, kadang diteror, ya udah senyum aja menghadapi dengan rasa bersyukur gitu. Jadi melihat positif dari setiap masalah. Nah itu yang mungkin membuat saya lebih tenang, dan itu yang diapresiasi oleh dokter gitu. Nah, sebetulnya saya selama ini bukan ingin mencapai sesuatu, tapi ingin membalas. Jadi ingin membalas bahwa semua yang saya peroleh itu berkat bantuan semua orang ya. Jadi saya ingin membalas dengan membantu. Saya kalau misalnya saya dengar di Brebes ada anak dikeluarkan dari sekolah karena sebagai anak pemulung gitu, lalu dengan cepat saya hubungi guru-guru saya di sini untuk segera menghubungi keluarga tersebut untuk bisa ditampung di tempat kami, karena tempat kami ada 150 anak-anak yang tidak mampu yang sekolah gratis gitu. Jadi kalau bisa dimasukkan ke sekolah situ. Terus kalau tidak misalnya ya mungkin belajar di jarak jauh gitu. Jadi saya hanya ingin membantu saja. Lalu ya mungkin kalau 55 tahun yang lalu itu Pak Kasur menyerahkan estafet pengabdian pada dunia anak ini kepada saya. Nah sekarang 55 tahun kemudian saya ingin menyerahkan juga kepada tokoh-tokoh muda. Paling itu yang saya inginkan. Jadi saya ingin ada penerus saya, dan ini juga saya wakili dengan membuat film yang sekarang sedang digodok berjudul Sahabat Anak ya. Itu menuliskan dulu 55 tahun Pak Kasur menyerahkan kepada saya, beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," kata beliau begitu, "tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Nah terus 55 tahun kemudian sekarang ini dalam film ini nanti yang nggak tahu kapan mencari event yang tepat untuk rilis. Nah itu adalah simbolik untuk penyerahan kepada tokoh-tokoh muda.